Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 327 Pernikahan Victoria. Selama beberapa jam terakhir, Jordan tidak bisa menyuruh Pablo untuk menyabotase pernikahan Victoria. Jordan sebelumnya mengira bahwa ayahnya adalah pembunuh ayah Victoria, jadi tidak peduli betapa besar rasa cintanya kepada Victoria, dia tidak tega melakukan hal seperti itu. Merusak pernikahan putri seseorang yang dibunuh ayahnya. Jordan tidak sanggup melakukan hal itu. Namun, dia sekarang mengetahui bahwa ayah Victoria masih hidup jadi keluarga mereka tidak berselisih. Victoria tidak perlu lagi putus dengan Jordan dan menikahi Russell. Tentu saja, Jordan bisa saja mengacaukan pesta pernikahan itu dan merebut pengantinnya. Dia naik ke pesawat dan langsung lepas landas dengan kecepatan penuh. Pada saat itu, Emily juga sudah bangun. Begitu melihat Jordan, dia langsung memalingkan mukanya, tidak ingin melihatnya sama sekali. Emily baru saja menamparkan Jordan dan berkata bahwa dia tidak ingin melihatnya lagi dalam kehidupan ini. Sebenarnya, dia sudah cukup baik hati untuk melakukan hal itu. Dengan mengatakan hal itu, maksudnya dia tidak akan membalas dendam pada ayahnya dan dia tidak akan membunuh ayah Jordan. Kalau dia wanita pendendam, dia pasti akan berkata, "Aku akan membunuh ayahmu untuk membalaskan dendam ayahku sebelum pergi." "Namaku Emily." Jordan berjalan mendekat lagi. Emily berteriak, "Jangan mendekat. Aku tidak ingin melihatmu, dasar anak pembunuh. Keluarga Stelle semuanya penjahat." Jordan buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto terbaru ayahnya kepada Emily. "Emily, ayahmu tidak meninggal, dan ayahku tidak membunuhnya. Lihat, ini fotonya yang diambil baru-baru ini." Saat Emily melihat foto ayahnya, air mata mengalir di matanya. Jordan butuh waktu lama untuk memastikan apakah pria di foto itu benar-benar Norman, tetapi sebagai putrinya, Emily bisa langsung tahu bahwa dia adalah ayahnya. "Ayahku masih hidup. Ayahku tidak meninggal." Emily terus menangis sambil menatap Jordan dengan gembira. "Ayahmu tidak membunuh ayahku, jadi apakah itu berarti kita bukan musuh?" Jordan tersenyum, mengulurkan tangan untuk menyeka air mata di wajah Emily dan berkata, "Konyol, tentu saja, aku bukan musuhmu. Akulah orang yang paling dekat denganmu dan Victoria serta yang paling kamu cintai." "Jordania." Emily melompat ke pelukan Jordan dengan gembira dan memeluknya erat. Jauh di lubuk hatinya, dia sangat menyukai Jordan sebagai calon iparnya, dan dia benar-benar tidak ingin menjadi musuhnya. "Saya akan menelepon Victoria sekarang juga," kata Emily, gembira bagaikan burung lark. Jordan berkata, "Berdasarkan pemahaman saya tentangnya, dia tidak akan percaya bahkan jika Anda meneleponnya untuk menceritakan hal ini. Saya yakin kita bisa datang ke tempat pernikahannya sebelum dia menikah. Begitu kita sampai di sana, saya sendiri yang akan menunjukkan foto-foto itu kepadanya." "Baiklah." Emily memeluk Jordan dengan gembira lagi. Pukul 17.40. Masih ada 20 menit sebelum pernikahan dimulai di Grand Skylight Hotel, Houston. "Tuan Wills, Presiden Elektronco, ada di sini." Seorang pelayan mengumumkan dengan keras di pintu. Dustin Wills, presiden sebuah perusahaan terbuka, masuk sambil tersenyum dan membawa hadiah mahal di tangan. "Selamat, Tuan Miller, Nona Clarke." Dustin masuk dan memberi selamat kepada Russell dan Victoria. Pada saat ini, Russell berpakaian rapi dalam balutan jas pengantin pria sementara Victoria, di sisi lain, mengenakan gaun pengantin. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia mengenakan gaun pengantin, namun bukan untuk Jordan, melainkan Russell. Ia tampak sungguh bak dewi dalam gaun pengantinnya, begitu murni dan anggun sehingga setiap tamu yang hadir tak kuasa menahan diri untuk tak mengambil fotonya. Russell menjabat tangan Dustin dan berkata, "Terima kasih, Tuan Wills. Silakan duduk. Keluarga Huxley dari New York ada di sini." Pelayan itu kembali mengumumkan dengan suara keras dan ceria. Keluarga Huxley, termasuk Arthur, Caiden, Sane, orang tua mereka, dan bahkan Rosie, yang sudah lama tidak diakui oleh keluarga Huxley, semuanya hadir. Ketiga generasi keluarga tersebut telah menempuh perjalanan bermil-mil untuk datang ke pernikahan Russell, yang cukup untuk membuktikan ketulusan mereka. Karena dia adalah saudara angkat Russell, Arthur melangkah maju menghampirinya. "Selamat, Russell." Kini, keluarga Huxley telah lama direndahkan menjadi keluarga lapis kedua di New York oleh Jordan, tidak lagi menikmati kejayaan yang pernah mereka nikmati. Meskipun demikian, Russell tetap bersikap sangat sopan kepada keluarga Huxley. Russell memeluk Arthur dan berkata, "Terima kasih sudah datang. Paman Russell, Victoria, selamat." Caiden dan Sane juga dengan hormat mengucapkan selamat kepada Russell dan Victoria. Namun, Russell jelas tidak senang melihat Caiden. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Caiden bahkan telah menciptakan replika Victoria dan mengubah seorang wanita muda menjadi kembaran Victoria. Ia bahkan membiarkan mantan wakil presiden Perry Express, Arnold, merasakan sendiri bagaimana rasanya bercinta dengan Victoria.
Sekarang ketika Victoria akan menjadi istrinya, dia jelas merasa bahwa itu merupakan penghinaan terhadapnya. Namun, Russell tidak lebih baik dari Arnold. Beberapa hari yang lalu, dia sengaja pergi keluar kota untuk menghindari Jordan, jadi dia mengirim seseorang untuk menyewa wanita yang telah menjalani operasi plastik agar terlihat seperti Victoria dengan harga tinggi. Ketika Victoria masih bersikeras ingin tidur dengan Russell, dia telah menggunakan Victoria untuk melampiaskan frustrasi seksualnya. Saya akhirnya bisa mendapatkan Victoria yang sesungguhnya malam ini. Aku jadi bertanya-tanya, apakah dia lebih memabukkan daripada 7 tahun yang lalu? Melihat Victoria yang cantik jelita, Russell dipenuhi rasa gembira, seolah-olah dia belum pernah berhubungan intim dengannya sebelumnya. Tak lama kemudian, pukul 18.50. Keluarga Howard dari DC telah tiba. Mendengar nama keluarga Howard, Russell buru-buru tersadar dari lamunannya dan meraih tangan Victoria. Cepat, ikut aku untuk menyapa Tuan Howard, Sir. Victoria tahu bahwa keluarga Howard adalah keluarga berkuasa di DC dan dapat dianggap sebagai keluarga dengan status tertinggi di aula yang penuh tamu ini. Dia segera merapikan gaun pengantinnya dan berjalan bersama Russell. Ada beberapa generasi Howard di depan pintu. Brett dan Lauren, yang termasuk generasi ketiga, sudah tiba 2 hari lalu, jadi tentu saja tidak perlu membicarakan mereka. Clarice dan Alex, 2 keturunan generasi ketiga Howard lainnya, secara mengejutkan juga telah tiba. Selain mereka berempat, kakek mereka, Martin Howard yang berwibawa, juga telah tiba. Ya ampun, apakah itu Tuan Howard, Sir? Dari DC. Dia Martin Howard. Diam. Beraninya kau memanggilnya dengan nama lengkapnya. Apa kau ingin mati? Russell Miller hanyalah seorang pengusaha yang tidak pernah terlibat dalam politik dan hanya memiliki aset beberapa puluh miliar dolar. Ten Howard, Sir, memberinya kehormatan yang luar biasa dengan datang ke sini secara langsung. Tamu-tamu lainnya semuanya berbicara satu sama lain. Russell pun bergegas ke pintu dan menjabat tangan Martin dengan gembira. Tuan Howard, saya sangat berterima kasih atas kedatangan Anda. Martin tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin aku tidak datang ke pernikahanmu, Russell? Ini pasti istrimu, kan? Martin memandang Victoria. Victoria buru-buru memperkenalkan dirinya kepada Martin. Halo, Tuan Howard, Sir, saya selalu mendengar tentang Anda, tetapi saya tidak pernah berkesempatan untuk bertemu dengan Anda sampai hari ini. Nama saya Victoria. Martin mengamati Victoria dan mengangguk tanpa henti. Tidak buruk. Kudengar kau juga presiden perusahaan publik. Lauren, Clarice, kalian berdua harus belajar lebih banyak dari wanita mandiri seperti Nyonya Miller. Lauren dan Clarice segera berkata kepada Victoria, saya berharap dapat menerima bimbinganmu di masa depan. Victoria tidak menyangka Tuan Howard, Sir, yang terkenal akan menggunakannya sebagai contoh, jadi dia merasa sangat canggung. Russell menjawab dengan panik, dia tidak akan berani memberimu petunjuk. Lebih baik melakukan lebih banyak pertukaran. Tuan Howard, Sir, silakan duduk, cepat. Oke. Keluarga Howard perlahan berjalan dalam satu barisan. Setelah 5 menit berikutnya, 2 tamu terakhir, seorang pria dan seorang wanita, muncul di pintu. Bolehkah saya bertanya dari mana mereka berdua berasal? Petugas yang bertugas di pintu menelan ludahnya setelah melihat kecantikan wanita itu. Ia lalu bertanya. Wanita yang sangat cantik itu berkata dengan ekspresi sombong di wajahnya, keluarga Camden dari Orlando.